Imam Malik itu tokoh yang wibawa dan pengaruhnya luar biasa. Sampai-sampai pengikut madhab Maliki itu menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu ditujukan oleh Nabi buat Imam Malik. Saking besar pengaruhnya Imam Malik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyadriban nasu akbadal ibili yatlubuna al-ilma falam yajid aliman a'lama min alimil Madinah. Nanti satu saat, kata Nabi, kalian akan melihat orang melakukan perjalanan luar biasa mencari orang alim, menuju orang alim mencari ilmu, dan mereka tidak menemukan orang alim yang lebih alim daripada orang alim dari Madinah. Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya, man huwa alimul Madinah al-maqsud fi hadzal hadis? Faqala Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, para sejarawan mengatakan tidak ada ulama yang begitu mendapat perhatian orang-orang berilmu sehingga orang ngaji semua ke situ. Mim masyriqiha wa mim maghribiha. Dari barat timur semua datang. Bahkan sekelas Harun Ar-Rasyid itu pengen ngaji dari Imam Malik. Saudara-saudara, pada masa itu orang itu paling bangga kalau dia pernah ngaji sama Imam Malik, lalu dia bisa cerita kemana-mana. Ketika Imam Malik membaca satu hadis, misalnya hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, hadis al-musalsal bil awwaliyah ini. Misalnya kok Imam Malik baca hadis ini, lalu orang itu hadir di situ, lalu orang itu bisa bangga berkata, haddatsani Malik. Lah, Harun Ar-Rasyid itu ingin ngaji sama Imam Malik, lalu ingin mendengar satu kalimat nanti hadis dibacakan Imam Malik, lalu dia bisa mengatakan haddatsani Malik. Saking inginnya Harun Ar-Rasyid ngaji pada Imam Malik, maklum raja. Dia kirim utusan ke Madinah. Dia minta Imam Malik yang baca kitab Muwatta'nya ke Baghdad. Dikirim utusan. Begitu sampai ke Baghdad, Al-Imam Malik yakni rajulun aqil. Imam Malik orang yang sangat cerdas. Dia paham. Iki raja ini pengen cerita kemana-mana, haddatsani Malik. Dulu itu kan orang bangga itu, Pak, sama dua. Dulu itu orang bangga kalau salaman sama orang alim. Kalau sekarang orang bangga kalau ketemu selfie. Aku ketemu Pak Kiai Zawawi Imran tadi ada yang selfie ya, Bro. Nah, itu bangga sekarang. Kalau dulu bangganya salaman dan kemudian mendapatkan satu ilmu lalu bisa berkata haddatsani Malik. Apalagi selfie. Imam Malik ketika dikirimi utusan daripada Raja Harun Ar-Rasyid menjawab lewat surat, yang suratnya dimulai dengan muqaddimah hamdalah salat salam, tapi isinya wa ba'du fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik begitu dibaca oleh Harun Ar-Rasyid, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Harun Ar-Rasyid tertegur. Dalam versi lain ada tambahannya, wa innal ilma kharaja minkum. Ilmu ini keluar dari keluarga Anda. Harun Ar-Rasyid dinasti Abbasiyah, cucunya Ibnu Abbas, orang alim. Fa in rafa'tumuhu irtafa wa in wada'tumuhu tada. Ilmu itu khalifah, kalau Anda muliakan mulia, kalau Anda rendahkan rendah. Karena ilmu itu mulia, Anda kesini ngaji, jangan saya suruh datang. Itu saking wibawanya siapa? Imam Malik. Harun Ar-Rasyid ngalah. Dia, anaknya, menterinya berangkat ke Madinah ngaji sama Imam Malik. Kalau saya madhab Maliki, saya tidak datang ke Syekhona Khalid. Untungnya saya madhab Syafi'i. Kalau madhab saya madhab Maliki, saya tidak datang. Kata saya, Ra Usman, sampean yang datang ke rumah saya. Undang saja tidak datang sampai. Allahu Akbar. Untungnya sampean kenal saya madhab Syafi'i, Pak.
Kalau mazhab Maliki saya tidak datang ini, Pak. Datang itu Imam Malik. Maaf, datang siapa tadi? Harun Ar-Rasyid. Sudah datang. Harun Ar-Rasyid bisik-bisik bicara berdua dengan Imam Malik. Imam Malik, saya ingin panjenengan baca kitab Muwatta berdua dengan saya, supaya saya bisa cerita haddatsani Malik, bukan haddatsana Malik. Kalau haddatsana kan berarti di forum banyak orang. Kalau berdua haddatsani Malik. Imam Malik orang wibawa, Pak. Kata Imam Malik, ya Khalifah, saya tidak pernah mengkhususkan ilmu pada satu orang, tidak untuk orang umum. Kalau Anda mau ngaji, nanti Anda datang di majelis saya ba'dal asar atau ba'dal maghrib. Saya mau tanya, kira-kira Kiai Madura ada yang berani jawab begini sama Prabowo? Yakin, Pak. Potongan Ranasih ini ketua fraksi ya agak mikir kayak. Allahu Akbar. Itu Imam Malik wibawa, Pak. Harun Ar-Rasyid nyerah, sudah sampai Medina, pengen ngaji berdua, masih tidak dikasih. Baiklah kalau gitu. Ngaji, datang di majelis umum. Sudah ngaji di majelis umum, kumpul. Berharap Imam Malik membaca kitab Muwatta. Waktu itu Imam Malik usianya 70 lebih. Harun Ar-Rasyid ma baina arba'in. Pada saat itu Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah menunggu Imam Malik baca kitab Muwatta. Faidan, ternyata Imam Malik memanggil muridnya, ya Abdullah, anta iqra'il Muwatta. Kau yang baca. Tapi sebelum ini saya cerita dulu. Sebelum ini ada cerita. Imam Malik itu, nanti Anda bisa baca kitab Al-Madarik dan Al-Intiqa. Al-Madarik ditulis oleh Qadhi Iyad, ya. Al-Intiqa oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi Imam Malik melihat raja itu disiapkan kursi khusus, nyender seperti ini, siap, ada lemek yang dalam. Melihat raja ngajinya setengah hati, Pak. Harun Ar-Rasyid bilang, ya Khalifah, ilmu itu Anda serius saja, dia tidak memberikan semuanya pada Anda, apalagi Anda nyender semacam itu. Itu Harun Ar-Rasyid yang semula nyender langsung tegak. Langsung. Allahu Akbar. Ini buat khalifah. Kalau panjenengan kan bukan khalifah, nyender aja. Nyender aja. Nah, baru terakhir tadi ini cerita bagaimana wibawanya, pengaruhnya Imam Malik. Pada saat Harun Ar-Rasyid menunggu dia nanti bisa pulang cerita haddatsana Malik gitu. Karena yang bicara, membaca hadis langsung siapa? Imam Malik. Ternyata tidak. Imam Malik memanggil muridnya, sebut namanya Abdullah atau siapa. Ya Abdullah, iqra anta. Kau baca kitab. Kata Harun Ar-Rasyid, wah Imam Malik, saya di sini jauh-jauh dari Baghdad ingin ngaji dengan jenengan, kenapa yang baca muridnya? Imam Malik dengan santai jawab, saya sudah tua dan sudah lama tidak baca kitab Muwatta. Saya gunakan thariqatul qiraah. Jadi dalam tradisi ahli hadis ada thariqatus sama' dan ada thariqatul qiraah. Kalau guru yang baca disebut thariqatus sama'. Ini yang baca muridnya. Nah, saya melihat hari ini kita sedang membahas satu tokoh yang pengaruh dan wibawanya ya seperti Imam Malik. Namanya Syekhona Khalil Al-Bangkalani, yang mungkin kalau hadis itu tadi kan saya baca beberapa tulisan murid beliau begitu banyak. Ya, kalau hadis Nabi tentang Imam Malik tadi itu dikatakan yushiku ayyadriba akbadal ibili ayyadriban nasu akbadal ibili yatlubuna al-ilma fala yajiduna aliman min alimil madinah fala yajiduna aliman a'lama min alimil madinah. Maka kalau kemudian dirubah ibarat atau teks ini, maka pada saat itu kita bisa katakan pada satu masa pernah datang satu masa orang datang dari mana-mana ke Madura dan tidak menemukan orang alim yang lebih alim min Syekhana Khalil Al-Bangkalani.